Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian, yang terhormat rekan kerja KPP Pratama Yogyakarta. Nah, izinkan saya di sini untuk memberikan sebuah penyuluhan dan edukasi terkait materi pajak. Nah, seperti kata pantun, terkenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, nama saya Muhammad Miftah Mikantoro. Panggil saja rekan Miftah. Saya bekerja di seksi P2 Humas di wilayah kerja KPP Pratama Yogyakarta. Nah, langsung saja Bapak Ibu hadirin sekalian, kita menuju materi penyuluhan hari ini. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, pada materi hari ini kita akan membahas tentang kenaikan tarif PPN bertahap atau yang disebut dengan increasing rate of VAT. Nah, perubahan tarif ini atau kenaikan tarif ini disebabkan karena adanya undang-undang baru yaitu UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita membahas tentang kenaikan tarif PPN ini, mungkin Bapak Ibu masih awam terkait PPN. Nah, definisi PPN sendiri adalah pajak pertambahan nilai, yaitu pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, Bapak Ibu sekalian, pajak pertambahan nilai ini atau PPN dikenakan atas yang pertama, penyerahan atau transaksi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Nah, kita istilahkan daerah pabean ini adalah di dalam daerah Indonesia. Yang kedua adalah impor barang kena pajak. Yang ketiga adalah pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau CKP dari luar daerah pabean atau yang kita sebut dari luar daerah Indonesia ke dalam daerah pabean atau ke dalam daerah Indonesia. Dan yang terakhir adalah ekspor PKP, barang kena pajak, jasa kena pajak, dan barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengetahui definisi dasar dari PPN tadi, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, mengapa terjadi kenaikan tarif PPN? Nah, latar belakangnya adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, kita sebagai DJP ingin meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian pasca pandemi. Yang kedua, mengoptimalkan penerimaan negara. Dan yang ketiga adalah melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan-perbijakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan. Berikut ini adalah dasar perubahan peraturannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam bab 4 PPN dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan mengubah peraturan UU PPN sebelumnya, yaitu Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Nah, karena kita di sini akan membahas tentang kenaikan tarif PPN, maka salah satu wujud yang berubah adalah pasal 7 tentang perubahan besaran tarif PPN. Berikut ini adalah salah satu contoh gambar dari salinan UHPP yaitu UU Nomor 7 Tahun 2021. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam pembahasan inti dari materi ini, yaitu tentang perubahan besaran tarif PPN. Nah, bisa dilihat di gambar samping Bapak Ibu. Jadi, pada tahun-tahun sebelumnya dan sekarang, kita menerapkan tarif UU Nomor 42 Tahun 2009, di mana tarifnya adalah 10% pada penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak, dan barang kena pajak tidak berwujud. Nah, dengan adanya UU HPP ini, maka tarifnya akan berubah naik menjadi 11% pada 1 April 2022 dan naik lagi menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tarif 11% PPN akan berlaku mulai 1 April 2022 besok. Dan tarif PPN 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025 nanti. Nah, berikut ini adalah contoh kasus sederhana perhitungan PPN Bapak Ibu sekalian. Jadi, ketika PTA menjual laptop jumlah 1000 unit kepada Tuan Andi, tertanggal 1 Januari 2022, di mana laptop itu satu set unitnya berharga 10 juta, belum termasuk PPN. Nah,
berapa PPN yang harus dipungut oleh PTA atas transaksi ini. Jadi, kita menggunakan tanggal transaksi yaitu 1 Januari 2022, di mana tarif PPN ini belum naik. Nah, jadi tarifnya menggunakan tarif normal 10%, dan PPN-nya adalah sejumlah 10% kali 10 juta dikali 1000 unit. Jadi PPN yang dipungut adalah 1 miliar. Maka, oleh karena itu, Tuan Andi membayar PTA sejumlah 11 miliar atas transaksi 10 miliar harga laptop dan 1 miliar PPN. Kita ke contoh kasus 2 Bapak Ibu. Nah, masih sama PTA menjual ATK sejumlah 100 unit kepada Tuan Andi. Nah, satu set ATK-nya harganya 1 juta rupiah belum termasuk PPN. Nah, tanggal transaksinya terjadi pada tanggal 1 April 2022. Nah, atas transaksi ini, berapa PPN yang dipungut oleh PTA? Nah, langsung saja Bapak Ibu sekalian, karena tanggal transaksinya terjadi pada tanggal 1 April 2022, di mana tarif UU HPP 11% sudah berlaku, maka kita menggunakan tarif 11%. Jadi PPN yang dipungut adalah 11% dikali 1 juta dikali 100 unit. Maka PPN yang dipungut adalah 11 juta. Jadi atas transaksi ini, Tuan Andi membayar PTA jumlah 111 juta atas 100 juta untuk harga ATK dan 11 jutanya untuk membayar PPN. Begitu. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke kasus 3 Bapak Ibu. Di kasus 3 ini Bapak Ibu sekalian, semisal PTB menjual mebel kepada Tuan Andi sejumlah 10 unit, di mana satu unitnya berharga 1 juta rupiah. Transaksi ini terjadi pada tanggal 1 Februari 2025. Nah, pertanyaannya, berapa PPN yang harus dipungut oleh PTB atas transaksi penjualan mebel ini? Nah, perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, karena transaksi ini tertanggal 1 Februari 2025, maka pada saat itu, tarif PPN yang sudah berlaku adalah 12% menurut UU HPP. Jadi, kita menggunakan tarif perhitungan 12%. Nah, PPN yang dipungut adalah sejumlah 12% dikali 1 juta dikali 10 unit. Jadi, PPN yang dipungut adalah sejumlah 1.200.000. Maka, atas transaksi ini, Tuan Andi membayar PTB sejumlah 11.200.000, yaitu 10 juta untuk transaksi mebel dan 1,2 untuk membayar PPN-nya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ketiga contoh kasus perhitungan tadi merupakan perhitungan sederhana untuk menggambarkan kenaikan tarif PPN ini Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi masih ada ketentuan-ketentuan lainnya terkait PPN yang diubah dalam UU HPP. Nah, misalnya ketentuan terkait barang kena pajak, jasa kena pajak, barang kena pajak tidak berwujud, prinsip pengreditan pajak masukan, atau ketentuan-ketentuan dasar PPN lainnya. Nah, untuk mengetahui info lebih lanjutnya, Bapak Ibu sekalian dapat membaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan, khususnya bab 4 tentang PPN ini. Atau UU Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2020 tentang PMSE, yaitu perdagangan melalui sektor elektronik. Atau UU sebelumnya, sebelum diubah, yaitu UU PPN Nomor 42 Tahun 2009. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita telah sampai pada penghujung materi di edisi penyuluhan pajak kali ini Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan yang ingin diajukan, kritik maupun saran terhadap penyuluhan ini, akan ada sesi setelah ini. Atau Bapak Ibu sekalian dapat mengajukan pertanyaan, kritik, dan saran melalui krim pajak 1500-200 atau di situs pajak kami yaitu pajak.go.id. Dan jangan lupa, Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti kami di Facebook, YouTube, Twitter, dan Instagram yaitu dengan username @dijenpajak.ri untuk mengetahui info lebih lanjut tentang perpajakan di Indonesia. Dengan begitu, penyuluhan pajak kali ini telah berakhir. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya Muhammad Hamikantoro selaku pembawa materi hari ini izin mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun salah kata. Sekian dan terima kasih.